1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Odia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemen dan kawan-kawan sekerja yang lain. Nama-nama tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini mendengar satu kisah tentang anak-anak Tuhan yang bersekutu. Nama-namanya sungguh asing di telinga kita. Ada namanya Audia, ada Sintike, terus ada Klemen. Mereka namanya jarang ditulis, tetapi setelah ditulis namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Satu-satu sukacita. Jika nggak pernah ditulis dalam Alkitab dan sekali ditulis langsung Tuhan menorehkan satu tulisan, mereka tercatat dalam kerajaan surga. Jadi di sini mendirikan satu yang menarik. Mereka kenapa dicatat dalam kitab kehidupan? Mereka dicatat dalam kerajaan Allah. Kenapa mereka tercantum di dalam kitab kehidupan? Karena ayat yang ketiga bagian akhir sebelum itu ditulis mereka adalah kawan-kawan sekerja Allah. Dengan lain kata, mereka yang bekerja terus-menerus dalam pekerjaan Tuhan. Mereka dicatat. Kenapa mereka dicatat kembali? Rupanya mereka yang bekerja bukan melihat karena keadaannya nyaman, keadaannya sukacita, keadaannya menguntungkan, bahkan keadaannya menggembirakan, sehingga dicatat oleh firman Tuhan. Mereka tercatat. Di sini dikatakan namanya adalah Audia, mereka namanya Sintike, namanya Klemen. Mereka adalah kawan yang bekerja tanpa dilihat orang. Mereka bekerja karena hatinya melekat kepada Tuhan. Satu posisi dalam kitab surat Rasul Paulus kepada sidang yang di Filipi, posisinya hamba Tuhannya, gembalanya itu sedang dipenjara. Artinya domba berjalan sendiri-sendiri. Domba berjalan tanpa komando yang namanya Bapak Gembala, yang namanya Paulus, yang setiap minggu mereka datang di rumah ibadat memberikan siraman rohani. Atau mungkin Bapak Gembala yang ada yang mengunjungi setiap minggu, atau hari-hari tertentu mengunjungi rumahnya. Tidak demikian sidang jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia. Orang-orang ini, orang-orang yang menjadi teman sekerja Allah. Dalam posisi Rasul Paulus terpenjarakan karena Injil yang dia diberitakan, dia dipenjara, dia diasingkan. Bahkan iblis sepertinya menjauhkan dari kawanan domba-domba Allah, supaya mereka tercela-berai. Mereka nggak hidup dalam persekutuan, mereka nggak hidup dalam doa, mereka nggak hidup dekat sama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah siasat iblis. Sepertinya pandemi ini yang belum rampung ditambahi dengan isu baru, benar atau tidak, tetapi fakta sudah ada di sekitar kita. Hepatitis yang akut, hepatitis hanya bukan A dan B, tetapi akut artinya nggak ono obate. Obate langsung mikrot ke kerajaan surga.
Ya kalau di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan langsung nyungsep ke kerajaan maut. Sehingga orang pada takut. Tetapi hari ini ada teman-teman kawan sekerja Allah yang membawa damai sejahtera kepada setiap kita. Membawa satu berita kabar baik kepada kita, yaitu yang membawa sukacita Tuhan itu ada dalam kita. Yaitu siapa? Audia Sintike yang menjadi kawan sekerja Allah. Ini bicara siapa? Ini bicara kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang membawa damai sejahtera itu adalah kawan sekerja Allah. Yang hanya di sini namanya ditulis. Mungkin kalau itu namanya diganti dengan nama kita, namanya Buyo, namanya Burut, hanya ditulis sekali dan langsung dicatat dalam kerajaan surga. Namanya Philip, langsung ditulis dalam kerajaan surga. Namanya Bu Pinky, namanya Bu Heri, namanya saya, namanya yang lain, langsung sekali ditulis, diingat, langsung ditulis di kerajaan. Kenapa? Karena kita semua adalah kawan sekerja. Jadi membawa damai sejahtera itu adalah kawan sekerja Allah. Dengan lain kata, hari ini inilah proyek kita. Proyek kita yang bukan menjadi proyekku, aku yang hanya aku nanti saya sing dapat, yang lain hanya sisa-sisanya. Kawan sekerja Allah itu bukan yang bekerja sendiri, tetapi tim yang bekerja sama. Sering yang kita dengar adalah berkolaborasi satu dengan yang lain. Sehingga hari ini dicatat mereka dalam namanya di kitab kehidupan. Kita pun juga rindu satu demi satu nama kita dicatat di dalam kerajaan Allah. Ibu Ruth, siapkan waktu hari Jumat, siapkan waktu jam seperti ini, jauh-jauh dari Pucang Gading sampai ke sini, tujuannya apa? Ibu Ruth bisa jawab, aku mau berdoa di rumahnya Bu Dewi. Terus aku mau ketemu teman-temanku seiman. Terus aku mau makan bersama-sama dengan teman. Terus sampai di situ saja. Tentu tidak. Tentu kata akhirnya aku tercatat namaku di kitab kehidupan. Saya pun juga demikian. Kita mengolah diri kita, kita datang, kita mau menabur kesetiaan kita hanya satu. Kita ditulis dalam nama kita di kitab kehidupan. Bukan sekedar kata orang, tapi kataku. Namaku tercatat di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan orang-orang yang nggak dikenal, kita pun nggak dikenal, PD Kemenangan itu nggak dikenal, tidak masalah. Orang-orangnya tidak dikenal di kota Semarang, tidak masalah. Tidak dikenal di lingkungan, tidak masalah. Tetapi yang terpenting namaku tertulis di sana. Kenapa? Karena ayat ini tadi katakan kita mau bekerja sama menjadi kawan sekerja Allah. Di sini ayat yang bagian 3 katakan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya yang lain itu siapa? Ya saya, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang mana mereka bekerja menjadi kerja. Berarti artinya taman sekerja Allah itu tadi, mari kita berkolaborasi. Mari kita bersatu. Berkolaborasi itu artinya kelebihanmu itu keuntunganku, kekuranganku itu keuntunganku. Jadi tidak ada yang tidak untung, semua diuntungkan. Artinya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi apa? Demi mengabarkan satu sukacita yang daripada Tuhan. Yang dikatakan hendaklah sukacita itu nyata dalam hidup kita. Sukacita dalam melayani Tuhan.
Nah kalau kita demikian persekutuan kita, itu adalah kita semua teman sekerja Allah. Puji Tuhan, hari ini Bu Heri yang melayani. Puji Tuhan, besok-besok hari Burut yang tugas pujian. Oh saya nggak bisa Pak, saya akan bekerja di bidang lain. Ayo kita bekerja yang lain, kita sukseskan yang namanya PD Kemenangan, sehingga nama kita itu tercantum dalam kerajaan Allah. Karena ayat ini dikatakan Onike, Sintike, mereka kawan sekawan sekerja, yang dikatakan kawan-kawanku sekerja yang lain. Jadi bukan nama-nama ini saja, yang lain itu bicara engkau dan saya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang progresif, kalimat yang auris, kata kerjanya terus menerus ditulis saat itu, berlangsung saat itu, dan berlangsung sampai saat ini. Jadi penulisan Tuhan dalam kitab kehidupan itu berlangsung sampai detik hari ini. Kita sudah meninggal, Tuhan Yesus belum datang, namanya terus bekerja ditulis. Maka kita harus menjadi kawan-kawan sekerja Allah. Di dalam bagian apa? Dalam bagian kita masing-masing. Satu contoh menjadi kawan sekerja Allah itu bicara berkolaborasi atau bekerja sama. Itu sama seperti ini. Saya punya tangan saya 2. Saya mau ambil gitar itu, tangan saya nggak sampai karena tangan saya aja mungkin 1 meter. Nggak cukup, sebab sini ke sana jaraknya kurang lebih bisa dihitung 3 meter di situ. Nggak mungkin saya seperti cerita kartun Marvel, yang cerita kartun yang tangannya bisa molor sampai panjang. Enggak, tetapi saya merintahkan anggota saya, kaki saya berjalan ke sini, dan berjalan beberapa langkah terus sampai ke gitar. Terus kaki saya ngambil? Oh tidak, kaki saya nggak bisa ngambil gitar itu, kaki saya yang mengantarkan ke situ. Terus sampai di situ tangan saya yang bermain, mengambil, mendudukkan pada posisi yang paling cocok. Terus saya bisa iringi jemaat Tuhan yang menyanyi dengan penuh antusias, menyembah dengan penuh sukacita. Setelah itu, jreng-jreng, yang berkata siapa? Mulut saya yang memuji Tuhan. Ibu-ibu ada yang mengicik-icik-icik, yang bergerak tangannya. Kok nggak enak ada suara yang lain, yaitu mulut. Nah kalau itu anggota tubuh ini bekerja satu dengan yang lain sesuai dengan kasih karunia-Nya, maka itulah pekerjaan Tuhan yang bekerja bersama-sama. Dia nggak berkata tanganku yang paling mengambil posisi paling nomor 1 di sini. Terus kakiku nggak terima yang membuat ini ada karena kakiku. Tetapi hari ini mari kita bekerja sama, berkolaborasi, tangan, kaki, apapun fungsi kita masing-masing. Kita sedang bekerja menjadi kawan sekerja Allah yang saling bahu-membahu sehingga nama kita, nama yang lain sekerja itu dicatat di hadapan Tuhan. Tentunya itulah tujuan kita. PD ini tetap ada, bukan karena undangan Bu Heri, bukan hanya undangan PD Kemenangan, bukan karena pamflet yang ada yang diberikan di hari Kamis ditawarkan hadirilah PD Kemenangan, tidak. Tapi kita satu posisi yang sama supaya kita bisa tercatat nama kita di kitab kehidupan Tuhan. Nama-nama lain, kawan-kawan sekerja lain. Jadi yang pertama berkolaborasi itu bicara, ayo kita maju bersama-sama. Walaupun hari ini Rasul Paulus masih dipenjarakan, walaupun hari ini berkata Bapak Wiono tidak ada di sini, walaupun mungkin hari ini mungkin ada kesibukan sehingga Bu Heri tidak ada di sini,
Walaupun mungkin hari ini Buyo tidak ada di sini, tetapi mari kita, ini bagian kita. Tidak ada yang kehilangan karena kita semua bekerja. Kita sedang bukan melayani PD ini, kita sedang melayani pribadi, lepas pribadi, kawan-kawan kita ini sedang melayani Tuhan. Haleluya bagi Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Puji Tuhan, tangannya Angel bisa mengiringi pujian kita, penyembahan kita. Tetapi kalau tidak ada pun, tangan saya akan mengangkat. Haleluya, puji Tuhan, tangan kami adalah tangan yang penuh berkat, memberkati nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi yang membawa damai sejahtera itu, yang pertama kita harus mengejar kebersamaan satu dengan yang lain, supaya nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Bukan tanggung jawab saya, tapi menjadi tanggung jawab kita. Sebagai contoh, tadi saya gambarkan, tangan saya tidak bisa bekerja jika tidak dibantu sama kaki saya. Yang kedua, membawa damai sejahtera itu, ayat ini dikatakan, Udio ku nasihati, sinte ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, sun sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Hari ini diajarkan membawa damai sejahtera itu bicara tentang kesepakatan. Dia sehati sepikir, mereka yang setia, mereka yang minta apa di sini? Ada nasihat. dia ku nasihati, sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir. Sehati sepikir itu satu jalan. Tidak ada yang jalan yang lain. Mungkin hari ini dia punya ide yang lain. Terus Sintike punya ide yang lain. Walaupun idenya bagus, tapi nggak sama idenya, jadi nggak bagus. Terus yang kedua, bahkan ku minta kepadamu juga suncugos temanku yang setia. Mereka semua setia tapi tidak sehati sepikir. Terus mereka suka menolong satu yang lain, menolong menurut gayaku, menurut caraku, tidak mau dengan menurut caranya dia. Ayo hari ini ya firman Tuhan, untuk membawa damai sejahtera itu kita perlu bersepakat. Bersepakat itu sehati, satu tujuan. Contohnya kita semua yang sudah pernah married. Saya sudah married. Saya pun sudah punya anak. Dan saya diingatkan sehati sepikir ini ketika saya menghadap altar Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan. Saya berjanji dalam sehat atau rusak, dalam segala sesuatu tidak ada yang dapat memisahkan. Di intinya supaya saya sama istri saya itu supaya satu hati. Walaupun saya punya dewe, saya tetap laki, saya tidak bisa perempuan. Saya tetap berbeda dari pertama saya kenal sampai hari ini saya menikah, mempunyai anak 3, saya tetap berbeda, nggak bisa sama. Tetapi yang sama, ayo kita sepakat membangun perjanjian di hadapan Tuhan dalam komitmen kita. Nah, hari ini membawa damai sejahtera Allah itu kita bersama-sama, bersepakat. Ada tema yang lain dalam kitab Injil, jika engkau bersepakat, 2-3 berkumpul bersepakat atas namaku, Tuhan ada di tengah-tengah di sini. Orang 2-3 berkumpul menyebut namaku dan aku ada di tengah-tengah. Itu kata sepakat itu sebetulnya. Kata bahasa ini. Mereka bersepakat dan Tuhan hadir.
Kalau dua, nah hari ini ada banyak, ada yang namanya Sintike, ada nama Sun Jugos, ada yang namanya Clement. Tetapi kalau mereka nggak sepakat bersama-sama bekerja, saya yakin dan percaya, bahkan yang lain tadi tidak tertulis, idenya bagus, caranya bagus, setianya oke, tetapi kalau mereka nggak sepakat bersama-sama, wow, Bapak Ibu Saudara juga bisa nggak dicatat di dalam kerajaan Allah. Sulit kata sepakat. Olehnya Rasul Paulus menasehati mereka. Kesetiaanmu baik, pekerjaanmu baik. Ayo sepakat, sebab kita adalah kawan-kawan sekerja Allah yang juga yang lain. Yang mana sedang dan terus dicatat, dan yang dicatat itu terus berlangsung, terus di sana. Kalau sudah dicatat di sana tidak akan dihapus. Jangan sampai dihapus karena kekurang hikmatan kita, karena ego kita. Ayo Bapak Ibu, mari kita menjadi kawan sekerja Allah dalam satu medan yang namanya PD Kemenangan. Besok punya acara, ayo kita gandeng. Ada anaknya, yuk kita gandeng dengan penuh kasih Tuhan. Kita nikmati satu hari dalam acara fellowship. Saya maaf nggak bisa ikut karena saya ada tugas tanggung jawab yang lain. Tetapi yang bisa ikut, ayo kita gandeng. Kalau belum datang kita berikan pelayanan yang baik, kita sekerja Allah supaya mereka juga tercatat. Harapan kita mereka yang hadir besok bisa hadir di sini, dan di hasil sini tentunya full up-nya tercatat dalam kitab kehidupan karena mereka sepakat memperlengkapi diri, tidak saling menjatuhkan. Ada nasihat, ada penghiburan, ada kekuatan, sehingga ayat ini dikatakan sukacitanya itu senantiasa dalam Tuhan. Bahasa yang lain, damai sejahteranya itu ada di dalam Tuhan, di hidupku. Jadi membawa damai sejahtera itu bicara, mari kita bersepakat. Sekali waktu, jika diizinkan, ayo kita naik kereta bersama-sama. Bukan kereta odong-odong. Ada nyanyinya. Iya, 20.000 katanya. Tapi kita naik kereta. Kereta yang mana itu? Kereta di Ambarawa itu, kereta zaman dulu. Kereta sepur Pluto namanya. Ya. Nah, sepur sekarang kan nggak ada suara, tiba-tiba wush gitu. Apalagi ada Bandung super cepat. Jakarta Bandung hanya 1 atau 1,5 jam. Super cepat. RRJ juga membuat super cepat. Tapi kita nggak ke situ. Tapi kita bicara sepur Pluto. Artinya sepur yang sepur diesel yang dipanaskan dengan kayu. Apa itu di Ambarawa sana. Jadi berjalannya dengan tungku yang dipanaskan sehingga menggerakkan di mekanika yang ada. Nah, sepur itu bunyinya jus, 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 sah, sah, jus, jus, sah, sah, susah, jus, susah, jus, 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 semakin cepat semakin jauh, semakin meninggalkan, dan itu sudah nggak ada. Itu menjadi itu kalau lihat bentuknya itu di Lawang Sewu itu sepurnya itu peninggalan, karena di Lawang Sewu itu adalah stasiun pertama sebelum stasiun Tawang pusatnya. Di situ susah saya melihat lewat YouTube. Kadang-kadang ketika saya pulang ke Purworejo atau ke Jogja, ada itu dinaiki oleh para wisatawan. Memang ada punya tweet dibunyikan. Kalau ada yang mobil lewat di sampingnya, kita dibunyikan tweet biar orang tahu itulah baik kereta api super cepat yang ada sekarang. Ini Mbah Bayi, yaitu Jakarta. Ada orang lihat dibunyikan oleh masinis tweet, tapi punya susah, terus gitu. Tetapi yang menarik ketika saya ikuti sampai ke Bedono ke atasnya, orang yang naik di situ si lokomotif berkata susah, duit, susah.
Toh faktanya sampai ke Bedono dikembalikan lagi ke Ambarawa karena ini hanya kereta wisata. Mungkin zaman dulu seperti itu. Nah demikian pula hidup kita bersama-sama. Seringkali kereta hidup kita nggak mau berjalan. Nggak mungkin gandengan satu dengan yang lain, nggak mau bergandeng. Mungkin keretanya kepingin jalur yang lain, aku jalur yang nggak seperti ini. Mungkin si penumpangnya, Pak kok pelan banget. Ya memang kekuatannya PK-nya, tenaga kudanya seperti itu. Bahkan suaranya membisiki. Tetapi ketika mereka pulang dari wisata kereta itu ada cerita-cerita yang menarik. Dan inilah yang ingin disampaikan Rasul Paulus membawa damai sejahtera. Bicara, ayo kita sepakat. Susahnya seperti apa? Ayo kita sedang dibawa dalam satu area ke atas ataupun ke bawah, atau membelok ke kiri ataupun membelok ke kanan. Mari kita berjalan dalam konsep kesepakatan bersama Tuhan. Ini PD kita, ini tempat kita, ini tempat hadirat Tuhan. Ini tempat kawan-kawan sekerja Allah yang lain yang sedang mengaktualisasikan imannya, menyembah, mengagungkan Tuhan karena punya tujuan. Namaku tertulis di sana dan karena dampakku membawakan damai sejahtera Tuhan, dan ayat ini dikatakan membawa sukacita Tuhan yang ada dalam hidup kita senantiasa. Yang ketiga di sana dikatakan ayat yang keempat dikatakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, hari ini iman kita harus dilihat kebaikan hati kita. Kebaikan hati ini bicara tentang pola hidup kita bersama-sama. Orang gak melihat berapa setianya kita datang kepada Tuhan. Tuhan gak melihat, orang lain gak melihat berapa waktunya kita ini datang ke gereja menjadi pelayan Tuhan atau tidak menjadi pelayan Tuhan. Tetapi orang sedang melihat kita yang digambarkan Yesus dalam kitab Injil Matius pasal 5. Kita sebagai garam dan terang dunia, yaitu diterjemahkan lewat Rasul Paulus bicara tentang kebaikan hati kita diketahui oleh orang lain. Kehidupan kita, doa kita, syafaat kita diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain bersuka cita, sehingga orang lain boleh datang kepada kita, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan karena kebaikan kita. Itulah kekristenan. Seringkali mereka nggak melihat. Memang ada orang yang percaya Yesus karena penglihatan yang spektakuler, tetapi dari atas semua juga dipresentasekan paling banyak, yaitu karena melihat orang Kristen itu tabiatnya, sikapnya itu menjadi terang dan pendoa syafaat itu, anggota tim doa itu bukan yang dilihat. Doa kita orang timpang berjalan, orang buta melihat. Hamba Tuhan dipakai dengan penuh urapan karena tim doa yang punya powerful, sehingga hamba Tuhan begitu sangat urapan. Tetapi lepas daripada itu, yang dilihat adalah kebaikan kita. Karena kita sejatinya adalah garam dan terang dunia. Supaya apa? Supaya tadi namanya tertulis di kehidupan kita. Bukan hanya kita, tetapi yang lain, nama-nama lain, bukan hanya pelihat, pendengar, tetapi menjadi teman sekerja, bicara kita pelaku, bukan penonton. Dan hari ini pembawa damai sejahtera ini bicara, mari kebaikan kita harus dilihat. Oh, tidak dapat dilihat dengan orang lain.
Makanya doa di tempat ini diaturkan. Ayo sampaikan. Ketika temannya tolong bantu doa, maka ayo kita kebaikan kita, hati kita doakan mereka. Kebaikan kita bisa support dia, kita bisa datangi dia, kita kenalkan Kristus dengan hidup kita, sehingga kita yakin dan percaya PD ini akan semakin besar. Kalau kebaikan-kebaikan kita dilihat di luar sana, saya bisa nggak hadir hari ini karena rumah saya nggak di sini, tetapi orang yang keluar masuk di sini sedang disorot oleh video, oleh kamera, mata orang lain, dan orang lain berkata, memang betul PD kemenangan ini betul-betul baik, betul-betul pembawa sukacita Tuhan, pembawa damai sejahtera Tuhan, karena di dalamnya kebaikannya bisa dilihat secara nyata bagi sekeliling kita. Mungkin kebaikan kita bukan bicara tentang apa yang kita bisa beri, mungkin puji Tuhan kalau kita bisa memberi, tetapi setidak-tidaknya hati kita ada dalam, empati kita ada mereka, perhatian kita pada mereka. Saya bilang percaya, orang yang lewat di sini sedang mencari-cari, di situ ada apa ya? Kok setiap Sabtu ada penyembahan yang menggetarkan hatiku, dan biarlah orang itu nanti yang akan ditarik Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan, tetapi kita punya hari ini pesan Rasul Paulus, yaitu mereka membawa sukacita karena hidup mereka menjadi apa? Ayat yang terakhir di sini menjadi kebaikan itu diketahui oleh semua orang. Ini nggak bisa digarap sendiri. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Membawa sukacita Tuhan itu bukan tanggung jawab Ibu Dewi, bukan Buyu, bukan pula perseorangan, tapi menjadi tanggung jawab kita. Kolaborasi kita, kerja sama kita, kita rangkul satu dengan yang lain, sehingga sukacita dan damai itu dinikmati. Tapi yang kedua, kita harus mulai kesepakatan, Tuhan, ini adalah bagianku, bukan bagian dia. Ini bagianku. Kalau hari ini banyak saudaraku nggak hadir, ini karena tanggung jawabku, ini karena masalahku. Kalau semua punya ini, kesepakatan demikian, wow, kita yakin Tuhan di sini lebih giat lagi menulis orang-orang yang ditulis, karena dia yakin kawan-kawannya sekerja Allah di sini di PD Kemenangan ini. Dan saya pun akan merasa antusias sekali. Saya pun melihat, wow, sini anak-anak Tuhannya punya kesepakatan yang oke. Sehingga itu yang terakhir, karena mereka punya kebaikan hati mereka. Bukan hanya intern kita, tetapi orang lain. Sehingga nama Tuhan diperlukan. Firman Tuhan di zaman ini, tetapi ada satu ilustrasi yang menarik yang ada di sekitar kita. Yaitu kita semua pasti punya sapu. Ya, Bulut punya sapu ya. Ya, pasti kalau nggak punya sapu, pasti kok kedatangan tamu, Bulut isin. Wes perasa dolan gunung aku. Yuk kita ketemu di sana. Orangnya akan bertanya, kenapa kamu nggak boleh main? Apakah Bulut nggak punya rumah ya? Apakah itu hanya satu? Karena rumahnya nggak dibersihkan, dia nggak pede, nggak dirapikan. Nah, kita punya sapu di rumah masing-masing. Entah sapu lidi atau mungkin sapu hijau yang hitam itu. Gunanya sehari-hari dipakai untuk membersihkan. Baik yang di bawah, baik yang di tengah-tengah, atau mungkin yang di atas atau sawang-sawang kita tambahi, kita bersihkan. Coba kalau sapunya itu hanya sapu lidi, kita akan kecapean bersihkan rumah itu.
Dengan sapu bisa bersih, bisa, tapi kecapeannya luar biasa. Atau mungkin punya sapu hijau yang hanya dikasih satu juk saja, mungkin bisa malah membersihkan, bisa bersih tetapi capek, bisa cepat tapi kotor. Nah, sapu itu bisa berguna karena ada tukang yang ahli yang mengumpulkan ijuk itu tadi di pohon aren, kolang-kaling. Jadikan satu, dianyam dengan baik, dipotong dengan baik, dilengkapi dengan baik, sehingga dikasih gagang, dan akhirnya ditaruh di instalasi toko atau ditawarkan door to door. Dan barulah kita mau bisa membeli dan bisa memakai. Kalau itu sapu hijau, kalau itu sapu lidi, mungkin ada orang yang terampil memanjat kelapa, bahkan ketika daunnya yang kering itu dibersihkannya menjadi lidi-lidi yang ada, disatukannya akan dipotong, terus akhirnya dibentuk sedemikian rupa sehingga ketika ditawarkan kepada orang dan itu menarik dan orang mau membeli karena dia membutuhkan. Sehingga bisa membersihkan yang di bawah, bisa membersihkan yang di tengah-tengah, bisa juga membersihkan yang di atas. Bahkan ditempatkan di segala tempat dan dicari-cari orang karena dibutuhkan oleh setiap keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga demikian, membawa damai sejahtera, bicara sukacita Tuhan. Ini bicara seperti ini. Kita nggak punya kemampuan sendiri. Kita perlu berkolaborasi satu dengan yang lain. Kita perlu bersepakat mau diikat jadi satu. Mungkin yang kepanjangan perlu dipotong, perlu dirapikan. Dan ketika berguna, orang melihat dan orang sedang mencari. Dan ketika sedang mencari, mereka mendapatkannya. Itulah kehidupan kita. Kalau itu bicara sapu bisa membersihkan yang, bisa menempatkan yang tidak berkenan menjadi berkenan karena sapu tadi. Biarlah kita juga demikian. PD kemenangan akan bukan hanya bicara tentang doa saja, tetapi bicara tentang hari ini. Mari kita bersama-sama berkolaborasi satu dengan yang lain. Jangan berkata aku tidak mampu, karena Tuhan katakan kita adalah baik. Asal kita mau dinasehati, kita mau ditegur, kita mau setia, kita mau diikat, karena kita ini tadi nama kita ditulis di dalam kehidupan, sehingga kita bisa menikmati kemuliaan yang kekal dalam kerajaannya yang abadi. Entahkah di bumi, kata Yesus Kristus, karena doa Yesus di bumi seperti di dalam surga. Ataupun mungkin post-tribulation, yaitu setelah masa kekekalan, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yesus berkerajaan, kita ada di situ. Karena hari ini nama kita diganti. Orang-orang lain itu namanya tercatat dalam kehidupan, yaitu kita dan saya. Olehnya mari kita membawa damai sejahtera supaya berdampak sukacita Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan punya kerjasama, punya kolaborasi, punya komitmen yang sama dalam pekerjaan Tuhan ini. Yang ketiga, punya perbuatan yang baik dan kebaikannya diketahui oleh orang. Saya berbicara bukan kepada Bapak Ibu Saudara, tapi saya sedang berbicara kepada diri saya. Apakah saya tidak demikian? Kalau saya salah, saya juga Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, nasihati saya, tegur saya Tuhan, supaya saya menjadi bagian alat itu. Mungkin saya nggak kelihatan, yang kelihatan adalah gawe besar, PD kemenangan. Tetapi biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada